Benar, tapi mereka tuh menelanjangi saya dan saya tuh ditaruh di balkon gini dengan posisi benar telanjang, nggak pakai baju, nggak pakai kain selai pun. Marah lebih ke diri sendiri sih, kenapa kok saya nggak bisa ngelawan gitu. Lapar nih. Weh, perut naga tadi udah makan. Ya kan harus makan terus. Ih, nggak mau aku masak ah. Gimana kalau kita pesan aja, Mbak? Pesen. Enak nggak makanannya? Ada nih. Cariin dong. Mbak, ini Mbak namanya Angkringan Anak Negeri. Iya. Udah Aku lihat mau menunya mesen mana yang enak. ayam bakar. Oke. Wah, kayaknya enak nih, Dek. Ayam bakar, Mbak, apa? Ayam goreng. Ayam goreng boleh deh aku. Angkringan Anak Negeri menyediakan berbagai makanan dan minuman. Beralamat Jalan Gatot Subroto 6, nomor 22 Denpasar, di depan Rumah Sakit Puri Bunda. Informasi lebih lanjut, follow Instagram @angkringananaknegeri. Halo, saya Jasmine Karsono, Direktur Portofolio Produk dan Layanan PT Kimia Farma Tbk, mengucapkan Happy Anniversary buat B-Talk Podcast yang pertama. Semoga B-Talk Podcast semakin jaya, bisa memberikan edukasi yang bermanfaat untuk kita semua. B-Talk Podcast, be smart, be healthy, be happy. Sobat Diary. Di segmen ini, Sobat B bisa curhat bersama B-Talk Podcast. B-Talk Podcast, be smart, be healthy, be happy. Jumpa lagi, dan kali ini kita masuk segmen Sobat Diary. Jadi ini segmen baru di B-Talk Podcast setelah kita berusia 1 tahun. Dan kali ini kalau segmen sebelumnya aku cerita tentang diri sendiri gitu ya, curhat tentang diri sendiri. Dan sekarang kita mau tahu juga curhatan dari Sobat B, yaitu Kak Eza yang sudah datang. Ya? Bukan, kita hanya curhat, kita tekenin lagi, kita nggak konsultasi. Kita curhat, ingin berbagi juga kepada Sobat B semuanya. Dan kali ini yang mau cerita ada Kak Eza yang mungkin akan lebih cerita banyak sama Mbak Cecil. Jadi aku coba mengantarkan saja. Diantarkan masuk. Jadi habis itu aku makan kejibutan. Oke. Diantarkan jadi mangsa, dimangsakan. Kita punya waktu 12 menit, silakan. Kalau mau cepet ya. Ini aja silakan. Kak Eza sama Mbak Cecil mau ngobrol, mau curhat apa, silakan. Iya, kenalin diriku. Nama aku Reza Riyadi Pragita, bisa dipanggil Reza. Ya, aku seorang perawat di sebuah rumah sakit umum daerah di Bali. Dan saya juga merupakan sebuah aktivis sosial gitu. Keren banget. Iya, gimana ya? Jadi dipanggil Reza ya? Iya, dipanggil Reza. Aku senang Re ya. Iya. Re. Please. Oke, cerita sekarang. Oke, cerita dong, bukan makan-makan dulu ya. Oke, jadi saya mau cerita. Sebenarnya ini kayak korek luka lama sih. Jadi waktu saya SMA itu saya ada korban bullying di rumah teman saya pada saat itu. Jadi saya tuh ditelanjangi sama bukan seorang ya, tapi sekelompok. Tapi inisiatornya satu orang. Ya, inisiatornya saya nggak tahu satu orang atau benar, tapi mereka tuh menelanjangi saya dan saya tuh ditaruh di balkon gini dengan posisi benar telanjang, nggak pakai baju, nggak pakai kain selai pun. Terus dikunci dan saya benar-benar kayak bisa dilihat sama jalan raya gitu loh. Umurmu berapa pada waktu saat itu? itu? Mas belum 17 sih, masih 16. Belum 17, oke. Ya, 15 pada saat itu, 15. Terus habis itu ya nangis, gemeter sampai pulang, takut gitu kan. Perasaan pertama sedih, marah atau malu? Marah sama diri sendiri. Soalnya ya, akhirnya malu, akhirnya sedih, terus marah sama diri sendiri. Soalnya ya, ngapain sih dateng, mau kok dibego-begoin, kok mau. Kamu nggak marah sama mereka? Gimana ya, marah lebih ke diri sendiri sih, kenapa kok saya nggak bisa ngelawan gitu. Ya kan, terus kesel sih sama mereka, kenapa sih kok ngelakuin kayak gitu loh. Padahal kamu padahal kerjaanmu dibutuhkan oleh mereka. Iya, waktu itu saya ngerjain PR karena mereka bilang gini, mau maksudnya nyontek. Kamu cukup pinter lah ngerjainnya. Mereka itu nyontek-nyontein, tapi tetap aja mereka ngerjain kamu kayak gitu. Iya itu. Kayak kecewa banget sih, sampai pada akhirnya poinnya itu saya jadi tidak semangat sekolah ya, sering bolos, sering banget buat nggak sekolah, dan akhirnya
turun gitu loh, padahal saya SMP kan aktif ikut OSIS, aktif ikut ya dapat ranking gitu 10 besar. Sekarang tuh bahkan saya sampai dapat ranking 30 dari 32 siswa gitu. Itu SMP itu ya. SMA. Oke, oh SMA. Aku pengen tanya ya. Kan kira-kira apa sih tujuan apa yang menjadi pemikiran mereka sehingga mereka ingin menelanjangi kamu? Ada perilakumu apa yang dipandang mereka kemudian kamu ditelanjangin? Kira-kira alasannya apa? Nggak tahu ya, mungkin Menurutmu? menurut saya sih dulu saya agak lebih sedikit lembut ya orangnya. Kamu tidak menyukai sesuatu yang kasar? Nggak suka keras. banget sama hal-hal yang kasar. Terus juga saya juga orangnya yang istilahnya kalau ribut tuh nggak suka gitu. Terus habis Pernah nggak waktu kecil kamu melihat di rumahmu entah ibu, keluarga atau ayah yang kasar gitu ya, sehingga kamu tidak menyukai kekasaran? ya Ada ya, ada kan, peristiwa itu ya. peristiwa itu ada. Ya, Dan saya juga itu sering di kena antara marah gitu. di antara orang tuamu ya, ada ya. Di antara orang tua juga ada. Terus Di sekelilingmu ada di sekeliling juga saya ya. juga ada ya karena Lalu kamu memilih untuk berbicara lebih lembut, tidak Iya. menyukai kekerasan dan sebagainya. Yes. Nah, dengan cara seperti itu dari SMP dilihat-lihat sama temenmu, ini cewek apa cowok sih sebenarnya perasaannya gitu ya. Terus kamu dipermalukan kayak gitu ya. Iya. Apapun itu kamu diperlakukan secara bullying. Jadi kamu dibully dengan pelecehan, dilecehkan secara seksual. Dipegang-pegang alat kelaminmu, ditelanjangin, dikata-katain alat kelaminmu. Kemudian kamu disendirikan untuk dipermalukan di publik gitu ya. Terus kayaknya bajumu disimpan mereka sehingga kamu Iya, dikunci saya sendirian. dikunci sendiri. Jadi di balkon tuh saya sendirian benar-benar tanpa selai kain pun. Jadi kayak bingung gitu kan, karena nggak pakai celana, nggak pakai kayak gini kan. Lalu kelihatan prestasimu turun. Iya, benar-benar turun. Jadi pada saat itu orang tua nggak tahu Yang sih. melakukan kamu diperlakukan di rumah keluarga yang ekonominya Ya jelas sih yang kalau bisa saya bilang mereka Bapak. ekonominya lebih bagus. bapaknya seorang punya politikus. kuasa. Ya seorang Oke. politik. Dia Menurutmu bapak yang punya kuasa ini anaknya mudah diperhatikan atau enggak? Atau sering diabaikan karena ayahnya misalnya sibuk politikus gitu? kurang paham ya mengenai Kurang itu. Cuma Tapi menurutmu anak ini memang suka kekasaran atau bagaimana sikapnya? Atau sok-sokan karena dia lebih kaya dan sebagainya? jadi tuh orang yang bullying saya tuh dia dulu yang ya orang tuanya ngutangin orang tua saya gitu. Jadi memberi ibumu berhutang. Iya berhutang. Oh, oke. Jadi kayak mungkin dia merasa lebih Ada power ada gitu power gitu, karena kan saya keluarga kurang mampu ya. Iya, secara ekonomi. Secara ya. ekonomi, ayah saya cuma sopir ambulan, mama saya cuma wira swasta yang serabutan, itu kadang jual nasi jinggo, kadang bikin rokok ganda, terus kadang juga jualan thrifting dulu gitu. Kayak gitu sih. Nggak cuma kan? Kamu kan sukses sekarang. Nggak cuma kan? Alhamdulillah sih. Aduh, sedih aku kok. Nggak cuma mereka. Ya, Yes. aku terharu sih ya. Maksudnya bagiku ya, orang tua itu nggak ada yang pekerjaannya cuma ya, satu di situ. Terus ngomong-ngomong sama temanmu, bullying itu memang bullying ya, bullier ya. Yang membuli itu dia punya power, punya kuasa, merasa. Jadi dia tahu itu kan anaknya orang nggak mampu menurut dia. Kan orang tuaku kaya, politikus, aku gini, kan aku yang minjemin duit dia. Jadi ya aku bisa berbuat apapun terhadap dia gitu. Dia tak suruh-suruh apapun bisa gitu. Kan ibunya suka pinjam uang sama keluargaku kayak gitu ya. Nah, terus abis itu ini ada motor lagi nih lewat ya. Nah, Terus mana knalpotnya bolong lagi. ini masuk lagi nih. Tuh, Oke.
Hari ini Sabar. Emang juga Sabar. godaan syuting. Godaan Oke, syuting. lanjut aja. Oke, ngobrol. lanjut. Aku ya. Lanjut aja. Jadi gini, aku terharu ya Dek ya gitu sama ceritamu ya. Ibumu itu nggak cuma, Iya. ayahmu tuh nggak cuma, ya. Ibumu tuh luar biasa hebat menurut saya. Anaknya sukses sekarang, ya. Nggak ada profesi orang tua itu yang cuma. Saya kadang-kadang sedih juga. Ini realita. Kalau nggak pakai barang branded, kalau nggak punya uang banyak, kalau ini, jadi kuasa itu dianggap sama seperti kuasa, punya kuasa power di pemerintahan, punya kuasa power di kekayaan, punya kuasa power di tenaga, yang dimana kamu kecil, terus kamu waktu itu kurus, ditelanjangi karena merasa oh ibumu berhutang pada bapaknya gitu ya, diinisiasi sama dia sebagai seorang bullier untuk kamu disakiti. Jadi sebenarnya bullying yang dilakukan pada kamu itu adalah bullying yang mengarah ke pelecehan seksual. Nah, karena dia merasa bahwa dirinya itu sesungguhnya, ya. Jadi kalau kita melihat sakitmu painful gitu, kita juga harus melihat sakitnya dia. Kenapa ya dia kok bisa sampai sombong seperti itu? Orang yang sombong itu nggak punya kepercayaan diri sebenarnya. Oke. Kalau dia menyakiti orang lain dengan powernya, dia merasa besar. Paham? Jadi bukan berarti kamu yang kecil, tapi dia yang kecil supaya dia nggak kelihatan kecil perasaannya. Bisa jadi dia anak orang kaya, anaknya politikus, anaknya orang yang bisa memberi hutang pada orang yang menurut dia miskin gitu ya. Tapi dia diperhatikan nggak orangnya sama orang tuanya? Ada nggak diajarkan nilai moral yang benar nggak? Yang diajarkan ayahmu, seorang supir ambulans, seorang penjual nasi bungkus ibumu. Ibumu bertanggung jawab sama ayahmu untuk menghidupi kamu. Nah itu menilai moral yang ada. Nah kalau dia yang memberi hutangan kan bukan dia, orang tuanya. Mungkin aja dia tidak diperhatikan. Nah perasaan tidak terperhatikan bagi seorang bullier gitu ya, itu ingin dia menyatakan rasa sakitnya nggak diperhatikan tuh untuk menyakiti orang lain. Nah itu dilakukan pada kamu. Akhirnya kamu sakit hati, marah, akhirnya kamu malu. Tapi dia tidak berpikir bahwa itu menghancurkan masa depanmu. Tapi kan kamu nggak mau hancur orangnya. Iya. Ya memang sempat hancur ya, prestasimu turun katamu. Iya, jadi waktu SMA tuh benar-benar sampai dapat ranking 30 Iya. dari 32. Kan kamu tidak senang ketika misalnya punya waktu untuk bersama mereka. Kamu lebih senang menyendiri. Karena itu menekan-nekan kamu perasaan itu. Iya. Nah, sekarang kamu melakukan itu. Ya memang benar. Jadi sebenarnya kenapa aku membawa kamu kepada orang yang seolah-olah berkuasa itu untuk menyakiti orang lain? Karena sebenarnya dia bukan apa-apa. Jadi kamu pengen ngomong apa dong sama para bulliermu? Oke, tapi sebelum Kaisanya ngomong apa, karena udah dikasih waktu jadi udah 12 menit. Nanti kita lanjut lagi. Jadi aku gak konsen kalau udah dikasih waktu kayak gitu ya. Jadi nanti lanjut lagi apa sih yang disampaikan Kaisa ke para pembuli ini gitu ya. Nanti di segmen selanjutnya Sobat B kita akan lanjutkan lagi obrolan kita.